Kawan-kawan tuh. Kering. Sudah mulai? Udah dimulai itu. Cuman kita lagi bicara tentang Pak Mul, buka Pak Mul. Ayo Kang, buka. Materinya apa ini? Ini udah mulai belum? Sudah dong. Sudah masuk ya. Materinya apa? Cuman apa namanya, cerita-cerita wawasan tentang dulu budaya-budaya kita yang hilang gitu loh. Entah budaya dari kecil sampai kemudian besar gitu aja sih. Ya. Kayaknya karena backgroundnya itu jadinya Ya ini ngobrol lepas aja ya guys ya. Lepas. Oke. Ini sebenarnya lepas dari ini dulu ya, dari pekerjaan kita ya. Ya. Tekan Ya, pertama saya kenalkan, ada Bung Butet di sini, ada Bang Rocky. Ini ada siapa? Saya Ardian. oh ya. Nabi Tupulu. Nabi Tupulu. Iya. Salah Bang Ardian. Salam senior. Ya. Ya. Ini ngobrol santai. Santainya ngobrol ya. Ya. Ngobrol apa sih? Entar lah, kita ini kan rata-rata orang zaman ini kan zaman jahiliyah, zaman dulu. Jadi kita mungkin lebih kepada ini aja, biar apa namanya, biar tidak terlalu terlalu stuck di materi. Kita tidak ada materi sih, cuman kumpul-kumpul, kebetulan kita mau Kumpul-kumpul. Nah, nanti satu persatu kita ceritakan tentang masa lalu. Nanti kaitannya dengan Masa kecil apa masa lalu? masa lalu boleh, masa kecil boleh. Kaitannya dengan yang budaya terkikis gitu. Satu ada yang penulis bapak-bapak. Bapak Ferry ini kan penulis juga belum. biasa ya kalau ngobrol itu ya. Oh, jangan Pak Ferry. Jangan kalau ngobrol itu nggak nyaman. Kenapa? Hah? Ngobrol yang lain aja nggak Oh usah. iya, selain yang lain ya. Maksudnya ngobrol apa gitu nggak usah. Enggak boleh zaman dulu ya. Baik, dulu Pak Ferry, tenang aja Pak Ferry. Kita nggak boleh bicara bekerja, kita baik. Dari saya, salam perkenalan dari saya dari mana? Dari Singosari. Saya juga dari Kalimantan. Dulu saya pernah di sini ini tahun 2015 ya. 2015, 18 lah di sini. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan Bung Butet. Bung siapa tadi? Bung Butet ini sama Bung Regi Gerung. Regi Gerung. Regi Gerung. Nah, ada sih yang kita bicarakan, cuman kita lebih kepada apa namanya, diskusi sedikit tentang masa-masa. Coba ceritakan, enggak apa-apa Pak Ferry enggak ikut. Ceritakan masa lalu dulu. Masalahnya gini, saya nggak pernah punya masa lalu, adanya cuma masa depan. Woi, ini nggak pernah hidup, tidak pernah merasa hidup, tapi akan hidup seterusnya. Ini susah juga ya. Terus, Bang, Saya hidup selamanya tadi ya. ini kan bukan Fir'aun. Virgon ya. Kita buat ini studio, guys. Studio 8 ini. Studio 8. Studio 81. 18 ya, 18. Ya. Kalau saya pribadi, saya suka dengan ketemu dengan kawan-kawan. Ini kawanku yang satu ini kawan baru sih. Regi ini baru. Sama jangan Pak Putet lah. Gak cocok sama Pak Putet, terlalu tua ya. Siapa itu namanya? Sing perang be Mahfud MD bisa boleh. Apa? Arteria Dahlan. Kan saya jenenge kawate sing wis mati. Oh, coba. Ada gini loh. Pernahkah selama kawan-kawan bertemu dengan orang baru itu merasa canggung? Pernah nggak? Pernah Pak.
Kenapa? Ya Kita karena tidak pernah berdosa sama mereka. karena baru itu Canggung, Baru ketemu itu. baru ketemu. Karena baru ketemu itu Canggung. Lah Canggungnya kenapa? Muter-muter di situ aja ya. Nah terus. Terus Pak. Ya udah gitu aja Oh Canggung. gitu aja. Belah bagi nama Mas Topan. Mas Topan. Ini kan bicara santai Mas Topan. Iya. Di Malang ada nggak yang makanan kesukaan gitu loh? Di Malang gitu loh. Saya Selain duluan ya. oh Loh. gitu. Siap. Nanti ditransfer ya? Transfer ya. Mas besok jam 9-an ya Oh iya, siap. di dekat rumah Mas. Oh nanti Belakang selain ya. habis selain itu kita makan bareng nanti di rumah Pak Mul ya. Ya siap. Siapkan ya Pak Mul. Nasi jagung Pak Mul. Ada sari roti. Roti campur selai. Makasih ya Pak. Oh mana Aku Hama? juga. Sampai baru datang, ini pulang belakangan Hama. Pertemuan kelompok. Ada kelompok. Minggu wong iki pertama. Nah, lanjut ya. Karena tidak inilah. Apa namanya? Makanan favorit itu apa? Kentu. Iya. Sampean punya makanan favorit tidak? Mie ayam kah? Gitu loh. Kalau makanan favorit yang ada di Kabupaten Malang yang paling tidak bisa direplika oleh kabupaten-kabupaten lain, terutama dari istilahnya itu provinsi lain, itu bakso Pak. Khas banget ya. Bakso. Ya. Apa bedanya dengan bakso apa? Bakso Solo. Bakso Solo. Oke. Bedanya. Katakanlah mungkin dari teksturnya Bapak. Weh, ono tekstur barang. Dari Terus teksturnya. beda memang. Ada- Lentur-lentur dah. Ya, jadi terutama mengenai bakso ini, Nah, saya terutama paling mengkhususkan untuk mencari tempat yang 100% daging sapi, Bapak. Asli. Asli. enggak ada daging manu Pak di sana. Kan daging sapi semua ya. Iya. Tapi ya banyak kalau pedagang-pedagang kecil itu kan campurnya ayam. Ayam. Oh, gitu. Ini kok jadi rahasia ke pedagang kecil. Enggak, artinya Mungkin kan kan- campur. Artinya kan namanya bakso itu kan tetap khas ya. Betul. Khas Malang itu khas Betul. beda dengan tempat lain. Betul, memang. betul. Kemarin kan ada yang viral bakso tikus, ada tiba-tiba ketika dibaca keluar apa namanya kaki. Kita hitung aja, cari tikus berapa lebih mahal daripada sapi nanti tikus itu. Enggak lah gitu ya, itu hoax terus kayak gitu tuh, Hoax, untuk ya. menjatuhkan pedagang-pedagang gitu. Enggak boleh kayak gitu. Lanjut. Kita edukasi lah ya. Terus bakso. Ya, terutama disebut oleh sudah Pak Sopo itu, maaf. Pak Riki. Seperti Nah. yang disebut oleh Pak Riki itu tadi, kebanyakan kalau di luar Malang itu bakso dagingnya itu campuran, Nah. bisa jadi berapa persennya itu tidak sampai 50% itu sapi, sementara sisanya itu daging ayam. Memang jumlahnya itu dari segi ukuran Bapak itu memang baksonya besar, dan untuk orang yang memang traveling atau istilahnya kalau anak motor itu apa Wong? Anak motor. Touring, ya. Woi. Kalau biasanya touring. Oh, ini pusat ya, Bos. Kalau saya kan anak rumahan, jadinya boring. Boring, anak rumahan. Kalau orang touring itu yang penting kenyang. Jadi mungkin dari tempat-tempat tersebut menyediakan baksonya itu bakso dengan porsi ukuran besar. Apakah Orang touring penting kenyang, berarti di rumah aja nggak usah touring, kenyang terus itu. kalau saya sendiri Pak, touringnya itu tujuannya bukan untuk healing tapi untuk apa jenenge? Mangan. Makan. Oh iya, mantap. Kemana paling jauh bawa sepeda motor? Paling jauh untuk saat ini itu perbatasan Situbondo dengan Bondowoso. Antara laut itu. Besuki itu ya. Ya, betul. Ente, kok kenal ente ini? Hah? Oh kenal. Kenal dengan wilayah dari jangan-jangan dari situ Bondo ini. Iya, iya. Udah situ. Nah, kalau Mas siapa tadi?
Topan wis. Oh iya, stopan anak jalanan, Bray. Anak jalanan. Nah, kawan-kawan, kenapa saya ini apa namanya lebih kepada kita guyon kan saya lihat kalau podcast terlalu apa namanya terlalu ribet itu nggak seru gitu loh. Kebetulan hostnya saya, co-hostnya Pak Riki. Pak Riki, biar kerja dong, nanti biar nggak sih Pak, tanya-tanya atau apa. Kerja kan enak tuh. Dan nanti gue bayar. Co-host yang tanya, biar hostnya nanti yang meluruskan. Oh, Ya. ini saya co-host. Iya. Saya narasumber. Iya, narasumber. Memang ini beda acaranya. Kalau di tempat lain itu narasumbernya banyak, hostnya satu. Ini hostnya banyak, ya, melebihi. Selain makanan ya, ini kan kebiasaan tinggalnya di daerah Lawang ya. Betul. Kalau masalah kebiasaan di Lawang yang sudah terkikis dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Lawang masa itu ke pintu masa, ya. itu kira-kira apa yang dulunya mungkin sempat ada terus berkurang? Kan salah satu apa ya, kalau di Lawang ini bisa dikatakan Pintu masuk. siapa itu masuk lah. Pintu masuknya Malang ya. Ini Lawang. Apa yang mungkin masih berkesan dulunya itu ada, sebenarnya itu adalah tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh ditiadakan gitu loh, artinya tetap harus dipertahankan. Kira-kira apa? Oke. Kalau dari budaya yang telah terkikis, itu mengatakan budaya yang terkikis itu karena Dari makan sampai budaya. wujudnya Kelurahan Lawang sendiri dulu itu berupa desa. Jadi masih istilahnya warga satu gotong royong Bapak yang paling banyak. Kemudian gerebek desa. Kemudian diskusi Masalah dong. Hah? Masalah dong. Kan digerebek di sana. Tuh. Kemudian jika ada masalah itu didiskusikan, kemudian dibawa ke istilahnya itu ke balai desa untuk dirembuk, kemudian dicari permasalahannya. Kemudian yang Ini paling kelurahannya yang dibahas ya, bukan kecamatannya secara umum. bukan. Kelurahannya. Dia kan cinta kelurahan, kebetulan di sampingnya kelurahan rumahnya. Karena rumah saya itu lebih dekat dengan kelurahan. Deket sak omah-omah. Kemudian kalau ada orang meninggal itu Pak, kentongan yang digunakan di balai desa itu dulu itu masih digunakan. Jadi kalau udah ada Oh, ini orang Iya, itu ada yang meninggal, ada yang kemalingan, itu ya selalu digunakan. itu budaya ya. Iya Mas, saya masih ingat. Ini orang lawas ini Pak ya. ya. Orang Dia kan lawas. selaku orang yang kalau bahasa kasarnya gampang itu perocot di Lawang, gede ini di Lawang. Jadi otomatis ngerti dari masa ke masa di Lawang. Kalau saya selaku pendatang kan baru sekian tahun, memang sudah Sisa penjajahan ini. masih kolonial. Nanti kita jajah lagi nih. Itu kemudian yang paling membuat saya istilahnya itu rindu dengan masa-masa lalu itu adalah kok rindu lek tadian. Loh, enggak masalah. Barangkali ada mantan-mantan Modelnya cerita. itu karnaval Bapak, karnaval. Jadi karnaval di Kelurahan Lawang Oh, dan bagus juga nih. Kecamatan Lawang itu dulu itu terkenal paling bagus. Jadi biasanya itu bukan cuma dilihat oleh warga Lawang, Kecamatan Lawang khususnya, akan tetapi juga dilihat oleh pendatang dari Pasuruan maupun Singosari. Iya. Ya kayaknya memang gitu. Di Lawang sendiri itu beberapa kecamatan ya. Kantor lagi ini kan bulan Suro. Betul. Ada Suro, Selamatan, bersih Singosari akeh Pak lek ngono Ya. Pak. Kenapa? Singosari nek Dengerin grebek-grebek dulu itu. lah. Ini di Kelurahan Lawangnya yang nggak ada sudah. Di kan? Kelurahan Lawang yang Kalau sudah tidak ada. desa-desa selain Lawang di sekitar sini, Wonorejo, Ketindan itu ada. Yang saya ingat yang lain itu ada karnaval. Betul. Grebek Suro atau apalah istilahnya selamatan desa itu ada. Tapi untuk kelurahan Lawangnya balik lagi kelurahan bukan Lawang secara general. Pak, ini Pak, tolong Pak diperhatikan aspirasi rakyat ini Pak. Jangan dihilangkan itu budaya ya. Bukan saya Pak, ya ampun. Terus Sing nyekelan, sing nyekel bisa diangkat gitu. Pesan putune Lurah Lawang. Jadi
Jadi menurut sampean Lawang itu sendiri ada kemunduran gitu ya? Ya, jadi kemunduran dari tingkat sosialitasnya masyarakat sendiri, di mana dulu ketika kalau katanya orang dulu itu kan bilangnya kan penguasa lawas ya. Iya. Jadi pejabat-pejabat terdahulu yang pernah menjabat seperti sekali lagi agak salah. Bahaya kan? Nah ini sekalian mengeluh ini kayaknya. Itu bila Dibalik. Hati-hati Lawang. bila terjadi istilahnya untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun inspirasi itu bisa diterima langsung oleh pihak pemerintah desa pada saat itu. Jadi Berarti sekarang nggak diterima dong? ya diterima, cuma istilahnya itu model output setelah aspirasi dikumpulkan ini kemana? Wah, ini aspirasi rakyat ini Pak. Kita kawal bos. Ya. Tidak ada berarti ya. Kurang-kurang lah ya. Tapi kegiatan di Kelurahan Lawang itu banyak. Akan tetapi kalau dilihat itu kalau dari segi sosial, tapi kalau dari segi pembangunannya sendiri, saya khususnya warga Kelurahan Lawang sendiri juga berterima kasih pada pemerintah yang sudah berjalan selama ini, karena kemarin tempat-tempat yang sudah jelek maupun tidak terurus seperti Taman Segitiga itu sudah diperbaiki. Dicet. Ya, bukan. Masih aku isu lagi cet Pak. Nah, Dibangun bukan ini Pak. Riki ini Pak. Kalau dulu segitiga di depannya bukan depannya SDK. Segitiga depannya apa? Mutiara Harapan. Itu jadi tempat berkumpulnya anak nakal Pak. Anak nakal. Ya biasa kalau anak-anak nakal. Repot orang tua nakal. Iya sih. Sing repot lah wong tua sing nakal ini loh. Loh, kalau yang nakalnya itu Dalam tanda ini. kalau nakalnya itu anaknya warga sekitar ya bisa diselesaikan Bapak. Masalahnya itu jadi tempat berkumpulnya anak-anak dari desa lain Bapak. Dari pulau lain, bahaya tuh. Oh bahaya Ya, itu. Seperti dari Pak Camat. Wonorejo, Pak Camat. Camat. Aspirasinya itu Pak Camat. Tidak. Begitu Bapak. Tapi setelah Nggak diposting bahaya. Ya. Nah, ikut saya Pak ya. Tapi intinya kan begitu. Apa namanya? Dari perkembangan hanya pergeseran budaya kan. betul. Kemudian yang berikutnya hari ini kan sudah ada istilahnya feedback sedikit demi sedikit ke masyarakat. kan. Betul. Termasuk pengecetan ini. Meskipun aku bisa ngecet juga sih sama Pak Riki. Ya gitu. Berarti kurang gitu. Cuman apa ya? Kira-kira yang paling kemudian menyentuh di Lawang ini kan kalau apa namanya kalau kita lihat kan ini kan apa namanya barometer dari itu dari semua kelurahan dan desa ya ada berapa kelurahan sih di sini? Kalau kelurahan, kalau di kecamatan 10 desa, sendiri 2 kecamatan. itu ada 10 desa dan 2 kecamatan. Maaf 2 kelurahan. Oh, 2 kecamatan Mekaran itu. Pemberontakan. Yang kelurahan itu cuma Kalirejo sama Kelurahan Lawang aja, sementara sisanya desa. Kalau di kayaknya kan ada cucu dari lurah pertama di Lawang ya. Bukan pertama Pak, cuma yang terlama. Terlama. Betul. Ini bukan yang pertama. Bukan. Cucunya Berarti Kinaro. secara nasab ini Oh, darah biru. darah biru. Oh iya. Ya. Cucunya Kinaro ini Pak. Anu, Nama Pak Pak Lurah dulu itu Bapak Ahmad Hadi. Siapa itu? Ahmad Dadi. iya mbahnya. Wah, salam. Darah biru. Jadi ada terahnya. lurah. Seorang pejabat ya. Terahnya. Yang ini diangkat P3K. Terus kemudian naik sebagai Sebenarnya ini masih Pak Lurah. gelarnya RT. oh RT ini. Raden tahu kan. Iya. Raden Tampan. Iya, dia punya apa? Makanya sedikit banyak dia tahu tentang peralihan dari desa menjadi kelurahan kita berapa.
di kelurahan dari desa Lawang menjadi kelurahan Lawang itu Pak, kira-kira nggak itu- kelihatan Pak. Oh, Iya. oke. Dari ke desa Lawang menjadi kelurahan Lawang itu sekitar tahun 97-98 Pak. Mana sih rasanya? Betul, 9 berapa? 98. 98 nih. Sebelum Lurah pertama itu apa? CSD aku ya. saya tidak ingat. Oh, lurah terlama. Iya, 32 tahun Bapak. Maksudnya? 32 tahun menjabat jadi lurah. Kayak presiden yang kedua ya. Iya, karena masih terapnya. Ada terangnya kan. Itu pamannya ini, mbahnya. Ya Mbah. Oh, mbah itu. Dulu itu kakek saya itu diusung dari istilahnya pemuda NU dari daerah yang sekarang itu disebut sekitaran Gandul, Pak. Gandul itu lurah. Oh, ini desa. ini Ansor iki. Hah? Gandul. Awang? Gandul. Ya. Gandul sebelah di sini. Ngamarto. Oh, Jumbaira. Eka Jumberang. Jadi memang di situ memang terkenal istilahnya itu pemuda Ansor. Ya, berarti sampean harus masuk Ansor ya, biar dari lurah ya. Ya mudun-mudunnya kepala desa lah ya. Enggak apa-apa itu. Pada saat itu memang seperti itu. Kalau ceritanya dari sesepuh-sesepuh dulu itu ceritanya itu ada memang yang dipilih itu bukan kakek saya, tapi berhubung yang dipilih itu mengundurkan diri jadi kakek saya yang terpilih. Oh, ya kalah Yoni dia, Pak. Ya kalah. Kemudian dari pemuda Ansornya itu sendiri, akan tetapi ketika pemilihan dulu itu masyarakat itu menggunakan nama buah, Pak. Karena itu di Jalan Sumber Suko sekarang itu masih menggunakan Buahnya contohnya. Kesemak. Kesemak, semongko, nongko. Loh, ada di sana? Iya, betul. Masih ada. Oh. Jadi kalau dulu yang menang, sopo sing menang rek, semongko sing menang akeh. Seperti itu. Oh, jadi kode ya. Betul, kode. Misalnya semongko ya. Ya. Terus buah huldi kan buah, Pak. Kan buah, Pak. Buah huldi, Pak. Buah kayu, Pak itu. Oh iya. Jadi Ansor itu tua juga ya. Pantes juga udah uban orang Ansor ini. Jadi lumayan berakar masyarakat di Lawang. Kemudian kalau mengenai sejarah keberagaman agama sendiri di Lawang lah, alhamdulillah itu tidak seperti daerah-daerah lain, lumayan aman. Meskipun ada sedikit pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan masyarakat itu sempat bersikutan, tapi tidak sampai masalahnya menyebar. Karena di Kecamatan Lawang ini sendiri juga ada beberapa tempat ibadah untuk umat lain seperti Katolik maupun Kristen. Oh iya. Majemuk ya. Cuma betul. Indonesia banget dong kalau gitu. Tapi ini Apa? banyak yang belum transaksi ya. Lawang itu wakil. Kelurahan Lawang apa kecamatan? Kecamatan. Ya apa itu? Iya. Pak? Enggak, ini kita fokus nanti ini mau kerja ini fokusnya nggak dibayar nanti. Pak. Pak Riki. Iya. Gimana ini? Wes itu urusannya lihat. Nah Pak Riki, fokus ini harus. Iya, Pak. Gimana, Pak? Nyampe mana tadi? Iya. Gimana ini? Enggak, maksudnya kalau saya lihat dari sejarahnya Lawang itu kan bukan pada posisi kecamatan tadi, lebih ke spesifik ke kelurahan kan. Betul. Terus kemudian kembali ke kecamatan lagi gitu. Nah, kita kembali ke makan aja lah. Ke makanan. Iya, jangan terlalu jauh. Pak Lurah, Pak Camat, diurusin mereka gitu. Kau usah, weh. Kalau tadi pangan apa bakso misalnya. Bakso. Terus habis bakso pun. Mie ayam. Konco kita itu loh. Kipadi loh. Sing makan bakso bakso mie ayam. Mie ayam dua mangkok itu ya. Gitu loh. Biasa. Tapi beliau dosen. Udah ya, udah selesai. Udah selesai itu ya? Tutup aja wes.
Karena kita sudah lapar semua dari pagi habis upacara, kita makan aja di sini ya. Salam ketua. Ketua. Salam ketua. Terima kasih Mas Topan, nanti kita transferan.